Hai Mas Universe, sekarang kita kembali lagi ke EduTown BSD dan sekarang kita berganti warga nih yang ada di belakang kita, yaitu Mitsubishi X-Force. Tapi ini ada bedanya nih, apa ini? DS apa kepanjangannya? Diamond Sense. Ya. Kalau Mitsubishi itu bilangnya dia Diamond Sense. Kalau yang lain kan Toyota Safety Sense gitu kan. Mentang-mentang logonya ini adalah berbentuk 3 brilian ya, jadi disebutnya dengan Diamond Sense ya. Kreatif banget nih penamaannya. Iya, ini jadi sebuah subcompact crossover SUV, tapi kalau lokalnya namanya compact SUV dari Mitsubishi yang tentunya dia akan bersaing dengan Hyundai Creta, Honda HR-V, Toyota Yaris Cross dan juga Kia Seltos ya. Jadi ini benar-benar gebrakan dari Mitsubishi dan dia juga melanjutkan Mitsubishi Outlander Sport atau RVR ya di sini, tapi dengan platform yang tentunya berbeda karena ini adalah satu basis dengan Mitsubishi Xpander dengan tenaga yang sama dengan Xpander, cuman karena dia sedikit lebih kecil tentunya performanya lebih menggelegar ya. Ya betul. Jadi dia Mitsubishi Xpander dipendekin, dikecilin lagi ya. Ya betul. Jadilah X-Sport. Xpander dipotong, tapi dengan banyak penambahan ya seperti lampu LED dan lain sebagainya, terus juga fitur yang lebih advance, terus juga head unit yang lebih menarik, audio lebih menarik. Ya itu benar-benar ya menjadi nilai jual dari sebuah subcompact crossover B, segmen B yang satu ini ya. Oke, langsung aja kali kita review dari eksterior depannya. Let's go. Nah, kita masuk ke bagian front exteriornya dulu ya. Jadi pertama-tama gue ngerasa ada yang khas dari Mitsubishi, yaitu dynamic shield-nya ya. Iya betul. Dynamic shield-nya ini ya. Jadi bentukannya itu benar-benar khas Mitsubishi, cuman kayak ada pembaruan yang berbeda. Dia kalau Mitsubishi bilang ini Dynamic Shield 2.0. Itu kalau 2.0 sih kayak aplikasi aja tuh. Jadi dia kayak berbentuk U ya, shark. Gitu. Ya bentuk U ya. Kalau Dynamic Shield yang lama kan dia agak menonjol ya, agak menonjol. Kalau mungkin kalau kita di Xpander yang saat ini beredar dia membentuknya agak sedikit menajam ke depan. Huruf C gitu. Huruf C. Sedangkan kalau yang ini dia benar-benar agak flat dan ke bawah, agak mengarah ke bawah dikit ya. Kayak hiu itu. Ya, capruk. Capruk ya. Dan juga dari klaster perlampuan ya. Iya. Ini tidak pelit LED ya tentunya ya. Dia untuk DRL-nya dia memanjang dari sebelah sini. Dia dari posisinya sudah LED, tapi ketika sen menyala dia akan bergantian dia memanjang sampai sini. Memanjang ke bawah. Jadi kayak pesawat jet ya. Kayak pesawat tempur ya. Huruf T sih. Ya, bentuk huruf T terbalik. T miring. Dan di sini juga untuk lampu-lampunya dia LED projector loh. Iya. LED projector. Double dia. Double LED projector. Iya. Ini menurut gua buat di SUV ini beneran tidak pelit fitur ya untuk sisi lampunya ya. Lanjut ke sampingnya, dia dibungkus dengan housing lampu yang berbentuk garnish silver. Jadi licin ya, enak ya dipegang ya. Satisfying ya kalau dipegang ya ini ya. Sama nih, gue notice satu hal yang nggak ada di X-Force ya tentunya ya. Dia di bawah logo Mitsubishi ini tidak ada kamera 360. Jadi mobil ini memang belum ada support kamera 360. Ya, tapi di bawahnya dia ada radarnya. Dua radar. Ya, lengkap ya, radarnya ada 2. Ini dengan kalau di Diamond Sense ya. Iya, kayak yang itu tuh. Nah, siapa sayangannya? Rajanya ya. Rajanya. Ya, lanjut ke grill ya. Grill ini dia bentuknya honeycomb tapi dia 3 dimensi ya. Ya, jadi agak menonjol keluar. Oke, jadi gue ngeliatnya kayak Evo 10 tapi totally diperbaharui ya. Evo 10 diperbaharui karena kan abangnya aja kayak Evo 10. Iya. Bentukannya kayak Evo 10 ini yang udah ngikutin zaman. Iya. Nah, di bawah nih kayak ada ini lagi ya grill ya. Grill ya tambahan ya. Tapi dia bentuknya sederhana, lurus dan warna body ya. Jadi apapun warnanya dia akan ngikutin. Ini dia ada apa namanya? Under grill juga di sini ada. Under grill ada. Dan di sini juga ada hook untuk kalau suatu saat nanti ada amit-amit harus diderek. Nah, ini udah ada placement buat hooknya ya, jadi lebih aman. Dan juga di bawahnya dia ada fog lamp yang ngumpet. Nggak kelihatan ya? Tapi dia bentukannya kayak rounded rectangle ya. Iya. Rounded rectangle ya, kotaknya membulat gitu ya. Kecil dan dia LED ya. LED ya. Lagi-lagi mobil ini tidak pelit LED ya. Full LED ya. Karena ngikutin zaman. Benar-benar desainnya ngikutin zaman, lampu-lampuan ngikutin zaman dan bentukannya aerodynamic. Oh iya, by the way, bentukannya ada sporty, tapi bisa ditambah-tambah. Bisa. Nah, Mitsubishi. Enaknya nih. Hebat. Ya, dari zamannya Xpander hingga X-Sport ini, dia ada namanya paket Aero Package. Jadi paket Aero Package ini ada tambahan sejenis body kit. Dia warnanya
silver. Gak repot ya jadi Mitsubishi-nya ya. Dan juga dia ada tulisan di sini ya, Emboss X-Force. X-Force ya. Jadi kita makin bangga kalau kita nih lagi pakai X-Force gitu. X-Force nih bos, dari depan belakang namanya ada bro, Iya. gitu ya. Ini penting banget nih dapur pacunya. Iya. Ini pertama gue harus kasih tahu ini dapur pacunya dipakai sama dengan Mitsubishi Lancer yang ada di Singapura. Mesin 1500 cc 4A91, naturally aspirated, powernya 104 horsepower. Yang pastinya juga udah MyFact. Dan ini juga tentunya dipakai dengan Mitsubishi Xpander juga, sama Ya. Xpander Cross ya. Jadi ini benar-benar sharing platform, sharing ke mesinnya juga, ya, tentunya gitu ya. Tapi transmisinya dia menggunakan CVT-nya. Tapi jangan tertipu sama ini ya. Ya. Ini bukan turbo. Ini apa? Air intake. Ya. Nah, jadi jika kalian melewati banjir genangan yang cukup dalam ya, misalnya segini, nah ini masih bisa dilewatin. Tapi kalau udah lewat dari sini, nah itu udah walau alam. Iya. Nggak bisa itu ya. Nah, yang mesin ini juga udah legendaris ya. Jadi Iya. nggak perlu. Dari tahun 2007 loh ini mesin. Ya. Tapi sampai sekarang tuh masih well developed. Makanya ini mesin bisa dibilang badak. Udah lebih hampir 20 tahun lah umurnya ini mesin. Oke, untuk ruangannya dia juga rapi ya. Ada peredam di sini, di atas, terus di bawah juga ada peredam, dan juga ini di sininya nih rapi ya, plastik gitu ditutupin. Dan sambungannya ini juga warna Iya. piano black ya, dia jadi kelihatan lebih estetik ya. Ya, soalnya juga ada tuh yang 400 jutaan tapi nggak rapi. Kalau udah ada silang-silang lemnya juga masih kelihatan tuh. Ini jujur ya, ini ruang mesinnya lega, benar-benar lega. Dia untuk engine-nya agak blok ke dalam, dan tentunya udah ada engine-nya juga ya, udah ada cover juga ya, yang ada logo Mitsubishi di sebelah Apa sini. jangan-jangan Nexia bisa jadi hybrid? Mungkin ada potensi karena ayahnya aja pakai ayahnya lagi si Xpander aja Iya, udah hybrid. hybrid. Otomatis ini ada potensi besar ke hybrid. Iya. Ada. Nah, itu dia, gue kapan mainnya, Iya. tunggu dulu. dia juga udah pakai aki basah. Jadi kita harus ini nih mantau terus nih. Pantaunya kayak gini ya, pantaunya. Ya, pantau gini nih. Oke, di sini juga ada karet-karetnya, jadi biar meredam nggak nyampe dalam ya. Jadi ada tuh juga sama suara mesin masuk ke dalam harga 400 jutaan. Tapi ini harga 400 jutaan dia double. Bener-bener sekedap itu loh. Benar sekedap. Bener-bener sekedap itu. Bener Bahkan sekedap. kita yang dari luar aja kita nggak ngerasa ini mesin mobil nyala. Iya. Mungkin dari jauh orang nggak akan notice suara mesinnya. Bahkan Iya. hybrid ya. Hampir kayak hybrid atau Hybrid. mungkin kayak mobil masih motor yang katanya berisik tapi kenyes suaranya, Iya, clean betul. gitu loh. Ya. Iya. Oke, langsung aja kita. Masa kita tutup, but first jangan lupa ritual. Oke, kita tutup in 5, 4, 3, 2, 1, go. Set eksteriornya dulu ya kita bahas seperti biasa. First yang kita notice adalah ini lekukannya dari awal kita cantik manis banget ya. Dia Iya. menyerupai Fender ya. Di sini lekukannya nih. 2 level lagi ya, 3 level jadinya kalau Dua udah level. Fender ya. Iya. 1, 2, 3 sama Fender. Tapi yang di bawah ini dia kerdingan hitam dok. Bandingan hitam ya, ini karena ciri khas sebuah SUV, crossover SUV ya. Kalau bukan crossover jadi hatchback dong. Kalau nggak ada gini ya hatchback dong. Jadi hatchback. Iya, jadi hatchback ya. Of course kita temuin juga bannya di sini dia pakai profilnya dia ring 18 dengan profil 225 50 R18. Dan dia ban mahal. Dunlop Sportman. Ya, nggak kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng ban ini. Ini baru pantas di harga 400 jutaan. Iya. Karena dia menggunakan bannya udah premium Iya, juga ya. bukan ban yang eko-ekoan. Bukan ban eko-ekoan, bukan ban buat irit-iritan. Ini beneran ban yang berkualitas tinggi ya, Iya. tentunya ya. Dan dia menggunakan velg two-tone palang 5, Iya. ada logo Mitsubishi di sini dan TCD 5, dan di sini Iya. udah pakai rem cakram berwarna Cakram. silver. Ya. Ini ya benar-benar maksudnya mobil yang pantas dengan harganya tuh ini sebenarnya. Orang Iya. banyak yang notice sebenarnya gitu ya. Jangan 400 jutaan dikasih ban yang eko-ekoan gitu. Oh ya, talking about survival di ini ya, di jalan gajah tinggi ya. Iya. Ground clearance-nya itu loh, ground Iya. clearance-nya Nah, dia ground clearance-nya paling tertinggi di kelasnya, 222 mm atau 22 cm. 22,2. Nah, Jadi menurut gue ini benar-benar paling safe ya kalau Iya. buat jalan apa namanya di kelasnya untuk menghadapi jalan-jalan yang cukup ekstrim dan Iya. terjal, Dan lubang menyebalkan, ya lubang jahanam. Iya. Terus juga ada turunannya benar-benar begini, kita nggak perlu khawatir mobil kita gasruk ya. karena approach the Pater Angel dia bagus. Betul sekali. Dan di sini juga udah ada map flap-nya juga ya, Iya. dia ya udah ada map flap juga di sebelah situ ya. Dan Iya. juga di sini nyambung ke bagian belakang juga ya, bentukan Iya. si cladding-claddingnya. Oh iya, karena gue bilang lagi, karena mobil ini nggak ada kamera 360, dia tidak ada kamera di bawahnya. Iya. Cuman dia yang cantik nih, ini warna two-tone dan ini warna spionnya jadi hitam. Dari sini juga ada lampu sen yang sudah ini, dan Iya. tentunya ini spion sudah auto retractable. Ya tipe tertinggi kalau nggak auto retractable malu dong, Iya. ya kan? Dan khusus tipe DS juga dia warnanya two tone.
selain tipe DS itu warnanya one tone. Single tone semua. Single tone. Ya. Ya. Terus juga Jadi blackout ya di sini ya. Ya di blackout pilas sampai belakang dia Sampai tentunya. belakang. Nah ini dia ada roof rail. Beneran roof rail ya? Beneran roof rail. True roof rail. Iya, Ya. soalnya nggak ada peringatan dilarang bawa. Ini beneran. Beneran ada ininya ya, beneran ada roof rail ya. Nggak ada peringatan soal gitu. Sama di sini ya, untuk akses ke dalam kita ada gagang pintu yang dia model tarik, dan juga dia sudah Smart key. Karena kunci di dalam. Kunci di dalam ya. Gitu. Terus juga di sini kita temuin lekukan-lekukan lagi ya. Ya, lekukan lagi di sini dan dia menyerupai side body molding. Jadi tentunya lebih ini ya, sedikit lebih aman ya untuk melindungi. Lumayan lebih aman untuk melindungi body-body bagian sininya ya. Lanjut lagi dia ke bawahnya ada paddingan. Ini ada sedikit texture di sini ya. Motif-motif diamond. Lagi-lagi diamond, cuma ini kayak ya diamond ya. Diamond ya, makanya agak kayak diamond. Karena diamond sense. Ya, diamond sense. Oh iya, kalau yang tadi kita ambil package, premium package, tambahan ya, aero package ya. Dia ada lagi di sini. Warna silver. Wah, jadi cantik ya. Jadi makin manis ya looknya ya. Dan terlihat makin sporty. Kalau kita mundur dikit gimana ke belakang? Let's go. Kita ke samping belakang ya. First thing first kita ngelihat ada ini ya tentunya ya. Mengambang dia modelnya. Model untuk ini ya roofnya ya. Ya, floating roof. Floating roof ya. Sama untuk pilancenya ini. Pilancenya nambah kaca lagi. Nambah kaca. Nggak kayak yang itu, nggak ada kacanya tuh. Oh, ada merek bagus sih di sini sih. Iya, jadi setiap pembelian Mitsubishi Export Diamond Sand, kalian akan mendapatkan kaca film Solar Guard Black Phantom Premium. Jadi ini kaca nggak kaleng-kaleng ya, lu beli mobil harga segitu, harga cukup terjangkau sebenarnya ya. Dan dia benar-benar ya kaca premium dan gelap. Gelap, tapi gelapnya aman. Karena beberapa kali gue juga udah pernah coba, aman. Ini benar-benar safe ya. Dan kaca film paling adem. Kaca yang paling adem ya. Dan tentunya ketika kita ngomongin soal lekukan ya, ini bagian favorit di Mitsubishi Export ini lekukannya kebanyakan ini. Banyak. Seperti kayak abangnya si Expander. Nah ini lekukan garis ini dia dari pintu belakang ya, pintu belakang setengah itu memanjang hingga ke bagian lampu belakang. Nah ini. Jadi benar-benar menambah kesan aerodinamik ketika berkendara karena bagian bentukannya yang super tajam ini ya. Mirip kereta juga sih ada garis gitu. Ya, lanjut ke bawah, dia masih matching dengan di depannya. Triple fender lagi ya. Triple fender roof ya. Di sini ya level 1, level 2 dan di sini fender beneran. Ya, keding-kedingan hitam. Dan tentunya dengan ban yang sama ya, dengan ban yang sama dia menggunakan Dunlop juga. Sport Night dan dia juga menggunakan velg two-tone PCD 5 logo Mitsubishi dan juga rem belakangnya sudah cakram. Dan ini dia berbeda dengan bagian depan, ada sedikit aksen. Ada jendolannya ya. Ada semacam jendolannya juga ya. Semakin tampilannya aerodinamikanya itu makin dapat. Dan di sini bagian belakangnya dia kalau saingannya dia mencar, di sini dia hanya satu jalur ya. Satu jalur, iya betul. Iya, kereta kan kemarin mencar kalau kita review kemarin ya. Oke, sama di sini tentunya garisnya juga membantu ya, ngebantu dengan membantu desain lampunya ya, gitu ya. Jadi kalau nubruk itu kesininya dulu, bukan langsung lampu. Semoga nggak nubruk lah, doa yang baik-baik aja lah, gak usah aneh-aneh kau. Ya sama, kalau kita perhatiin di sini antenya juga sudah shark fin ya, artinya menambah kesan sporty dan aerodynamic. Gitu ya. Cukup ya, simple ya untuk namanya juga mobil Jepang ya, pasti simple. Kita geser ke belakang, let's go. First, sebelum kita bahas eksterior belakang, gua mau terima kasih banget sama Mitsubishi Sri Kandi Diamond Cipondo Tangerang ya, yang sudah meminjamkan kita unit untuk kita review Exforce yang ganteng ini, tipe DS ya, Ultimate DS ya, Ultimate DS ya, Diamond Sense ya. Oke, masuk ke bagian eksterior belakang. Ini benar-benar ada yang berbeda ya dari tipe Ultimate biasa ya. Dari pertama kita dari roof railnya dulu, roof rail sama ini nih bentukan spoilernya nih, bentukan spoilernya nih dia benar-benar ada menonjol ke depan ya. Jadi kayak ada sedikit tambahan lagi di sini di atasnya. Lagi-lagi gue nggak bosan bilang, jadi memberikan kesan aerodinamik yang lebih baik gitu ya. Sama ada high mount stop lamp-nya, dan tentunya ketika kita ngeliat ada garis-garis kaca, ini sudah ada rear defogger. Lagi-lagi ada logo, ada ini Solar Guard Black Phantom. Solar Guard lagi ya. Jadi benar-benar nge-cover banget ya, adem ya. Jadi ketika kita dalam mobil ini, dan tentunya dia wipernya modelnya line ya, model garis ya. Oke, masuk ke perlampuan nih, yang paling penting nih sebenarnya ya. Lampu belakangnya ini sudah kayak LED ya, kayak LED, full LED, gak ada bohlam. Dan dia konsisten dengan lampu depannya.
Jadi lampu belakangnya itu masih berbentuk huruf T. Like a jet ya, kayak jet ya. Kayak jet lagi ya. Iya, like a jet. Gitu ya. Dan di sini beneran lekukannya tuh 1, 2, 3, 4, 5 baris, 5 cluster ya. Lekukannya ya kayak apa ya istilahnya ya? Membengkok ke sini dia modelannya. Menukik. Jadi bener-bener aerodynamic lagi. Kan itu udah berapa kali gua ngomong aerodynamic. Terkesan sporty. Emang Mitsubishi itu bener-bener terkesan dan desain yang sporty. Dan gue lihat belakangnya jadi kesannya kembali seperti ayahnya dulu ya. Iya. Outlander Sport atau Evo potong, Lancer dipotong ya. Dia juga sama kan baik lekukannya juga tuh. Iya, dan juga di sini logo X-Force-nya tentunya dia menggunakan logo desain tegak dan modern, dan Ultimate-nya juga menggunakan logo tegak ya. Iya. Logo font tegak. Sama di bawahnya kita nemuin ya lanjutan dari cladding yang tadi untuk placement plat nomor. Dan di sini juga ada sensor parkir tapi ada di sini. Sensor parkirnya 1, 2, 3, 4. Dan lagi-lagi dia konsisten lagi dengan bagian depannya. Bumper belakangnya sama. Iya. Bentukannya. Ini ya satu warna putih juga ya, gitu juga warna ini ya, jadi keren warna body ya dia. Di bawah juga ada mata kucing. Dan kalian mau tahu notice knalpotnya di mana? Nah, di sini. Udah begitu kelihatan ya. Jadi benar-benar mobil ini tuh memberi kesan clean look. Iya, clean look. Clean look ya. Dan juga untuk apa namanya logo Mitsubishi-nya ada di cluster 2 teratas. Ya. Dan kalau juga dia ada kamera mundur. Tapi hanya kamera mundur aja ya. No 360. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Oke, kalau kita ngomongin soal perbagasian, dia sudah power back door. Ya. Dan ini cukup lega ya buat menyimpan barang-barang yang kayak bawa belanjaan, box atau barang donasi dan lain sebagainya. Ini menurut gue udah cukup spacious ya. Cukup spacious. Paling kurang lebih ya 3 box aqua cukup kali atau 6 kalau ditumpukin ya. Kalau untuk galon kayak 6. Kalau untuk koper yang medium dia bisa ditumpuk 4. Bisa ditumpuk 4 ya. 4. Ya, jadi kalau ini mobil mau bawa barang buat pesta sih cukup banget ya. Apalagi kalian yang suka petualangan tuh. Bisa nih bawa tenda buat camping di belakang. Kalau kita bahas lebih in-depth gimana? Bagasinya? Kita bahas lebih dalam bagasinya ya, what's inside ya. Kita sudah bahas tadi, sudah buat beberapa koper atau beberapa dus aqua, Indomie dan segala macamnya. Sekarang kita detail-detailnya ya. Pendetailannya ya. Kita di sini ketemu dengan ada lampu yang bohlam ya, lampu bagasi bohlam ketika dibuka dia menyala. Dan di sini juga ada more space ya. Ruang penyimpanan tambahan ya, kecil ya. Di sini ada hook 5 ya, 5 biji. Total 5. Total 5. Jadi kalau mau gantungin belanjaan tambahan bisa di sini kalau lagi males ya. Ya, ada di sini 2, di bawah sini ada 2, di kanan dan di atas sini 1. Oke, Dan lanjut. sama ini kalau buat anak-anak lagi-lagi dia ramah anak karena dia udah dapat top rater dari Axofix ya. Dan kalau kita ngebahas ini apa ini, Bro? Nah, ini tuh jadi dia separator bagasi tapi bentuknya kayak fleksibel ya, bisa dilipat-lipat gini. Dia mirip kayak Toyota Rise. Mirip kayak Toyota Rise ya. Jadi kalau kita mau pasang separator bebas, kan kadang ada beberapa mobil yang separatornya fix ya, atau harus stay di tempat. Kalau ini bisa kita buka kapanpun, tapi setidaknya bukan kayak sunroof kan. Oke, lanjut. Untuk kalian kalau misalnya terjadi suatu problem di jalan, tidak diinginkan ini, kita ngelihat ada ruangan yang lebih besar lagi ketika kita buka ini, buka bagasinya yang bagian sini, dan ini ada ban serep tapi dia space saver ya. Jadi belum full size dan dia tapi ada tools yang membantu untuk pemasangan bannya ya. Jadi setidaknya menurut gue sih ini nggak ngerepotin ya. Benar-benar nggak ngerepotin ya. Nah, untuk toolsnya itu bukan di sini tempatnya, ada di sini khusus. Nah, ini untuk tempat penyimpanan toolsnya ya. Nah, ada di sebelah sini. Itu buat parkir, dan ini juga ada segitiga pengaman ya. Jadi setidaknya kalau kita berhenti di jalan ya ini udah ada alat bantunya. Gitu. Dan di sini ya lega banget ya. Jujur ini lega banget ya buat ini ya. Kayak ruang mesinnya lega, ini juga lega gitu. Nah, untuk pelipatan kursinya dia 40 20 40 ya. Tapi 20-nya ini karena dia armrest. Jadi komposisinya tetap 40-60 secara overall, tapi di sini kebantu sama 20 ya. Iya, 20 itu karena ada armrestnya. Spoiler. Nah, ini untuk pelipatan ini 60-nya ya. 60, dan di sini 40-nya. Masih dari 40-nya, dan itu dapat space yang jauh lebih lega dengan rata bagasi, Bro. Ini kita kalau misal lagi camping berdua sama teman atau sama someone lain. Jadi kita bisa buat kasur di belakangnya. Kita nggak usah perlu ribet-ribet
masang tenda paling bawa portable bed ya, bawa portable bed aja ya, atau enggak yang semacam karpet aja. Menurut gue ini udah nyaman ya, karena ini banyak kokoh loh, kokoh juga dia. Dan jarang-jarang lagi di kelasnya rata bagasi. Ya jarang-jarang, biasanya ya ada yang agak ngegeleduk. Kayak tanyakan puncak. Karena gue pernah melakukan ini di Harrier dan itu sangat sakit. Segmen D bikin sakit. Ya. Oke, itu aja untuk dari bagasi belakang Mitsubishi Explore DS. Kalau kita bahas interiornya gimana sama fitur-fiturnya? Here we go. Here we go. But first, Oke, ngoceng Universe. Kali ini gue ada di dalam interior Mitsubishi Explore Diamond Sand. Kira-kira apa aja sih perbedaannya dibanding tipe Ultimate dan Exit di bawahnya? Yuk kita ikutin. Nah, kali ini gue di lingkar kemudinya ya. Pertama-tama di lingkar kemudi di sini banyak sekali tombol ya, karena ini tipe DS. Jadi di kiri kanan itu banyak sekali tombol. Nah, untuk tombol kiri dia ada volume untuk naikin dan nambahin volume. Terus juga di sini ada tombol-tombol buat pengaturan MID ya dari instrument cluster Mitsubishi Explore, dan juga ada buat mindahin ini ya apa namanya channel musik kalau misalnya kita di radio, dan juga ada pengaturan multimedia. Terus di kanan ya, di bagian kanan kita ada fitur dari ADAS-nya. Nah ini kita karena sudah memakai Adaptive Cruise Control, dia ada pengaturan jarak kendaraan antara jarak mobil ini dengan jarak mobil di depan itu kita bisa atur, dan juga ada fitur voice command juga di bawahnya, dan juga ada tombol buat matiin dan ngangkat telepon. Terus lanjut ke bagian bawah, dia ada garnish silver di bawah sini ya, kalau dibilang ini kayak aluminium brush gitu ya, dan juga di sini ada setir yang dilapisi dengan bahan kulit ya, dan cukup enak digenggamnya. Nah ini setir ini model terbaru dari Mitsubishi ya, punya Mitsubishi, dia 3 palang. Terus untuk di belakangnya, nah dia salah satu di kelasnya yang udah memakai wiper auto. Yang pertama itu ada Grand Vitara, yang kedua di Mitsubishi Explore ya, wipernya udah auto ya. Jadi kalian gak usah pusing-pusing kalau misalnya lagi hujan kelupaan nyalain wiper, ternyata wiper udah nyala duluan karena dia udah auto. Terus lanjut ke kanan, headlamp dia sudah auto, dan juga dia ada auto high beam. Jadi ketika kita berkendara di malam hari yang keadaan gelap, tiba-tiba ada mobil berlawanan, nah otomatis lampu sedikit meredup, dan ketika kita jalan kembali dan lampu penerangan kurang, nah itu otomatis lampu depan itu langsung nyalot ke lampu jarak jauh. Itu namanya auto high beam. Tinggal dipencet aja di sini di sisi kanan, atau kalau nggak usah dipencet dia otomatis juga ya. Udah auto semuanya. Nah untuk bagian door trim di bagian supir di sini ya, atau di bagian driver, di sini dia masih bahan yang kasar ya, plastik kasar ya, dan di sini dia ada motif-motif diamondnya sesuai dengan namanya Diamond Sands. Jadi ada motif-motif diamondnya di sini. Oke, untuk sandaran tangan dia sudah kulit ya, kulit dan berwarna brown. Nah di sini dia juga ada ambient light-nya ya, di bawah sini ya, dia warna biru. Kalau di malam hari kita misalnya mau buka pintu nggak usah lihat-lihat lagi, ada ambient light ya. Nah di sini ada tempat penyimpanan kecil, cukup buat naruh koin. Terus di sini handle pintunya dia juga sudah silver, dan orang bilang juga aluminium brush ya kan bentuk-bentuknya, dan juga di sini ada bahan sejenis kain ya. Nah Mitsubishi bilang ini bahannya mirip-mirip dengan kendaraan di Jepang gitu ya, untuk bahan-bahan kainnya ini ya. Nah untuk di bagian lingkaran AC ini juga ada di aluminium brush ya. Terus di bagian atas pilar A, nah dia ada tweeter. Nah tweeter ini spesial dari Yamaha Sound Premium. Nah lanjut ke bagian bawah, di bawah itu ada speaker, lagi-lagi speaker dari Yamaha Premium Sound, dan juga di bawahnya ada seatbelt pocket, dan ini terbalik nih untuk cup holdernya. Biasa mobil pada umumnya cup holder ada di depan, kali ini cup holder ada di belakang. Nah untuk cup holder di bagian belakang dan seatbelt pocket di bagian depan. Oke, lanjut
ke bagian bawah sini, di bawah AC driver ya, itu ada tempat penyimpanan. Lagi-lagi banyak sekali tempat penyimpanan di mobil ini. Dan di bawahnya lagi, lanjut ke bawah, karena ini sudah menggunakan fitur power back door. Di sini ada tombol untuk membuka dan menutup pintunya. Dan di sampingnya lagi ada headlamp leveling ya, untuk mengatur sorot cahaya lampu tingginya berapa itu bisa ditentukan. Oke, lanjut ke bagian agak sedikit ke belakang sini, pintu bagian driver. Ini sangat unik ya. Untuk door locknya dia masih menggunakan cungkil ya, model cungkil di depan ini. Jadi Mitsubishi sepertinya kembali ke zaman dahulu lagi, jadi lebih heritage gitu ya, kesannya gitu. Oke, untuk bagian tengah dashboard ini dia masih plastik. Nah, ini sensor dari auto lamp di sini. Terus dia juga ada kisi-kisi dari front defoggernya. Nah, dari sini yang tadi gue bilang di tengah-tengah ini masih lanjut bahan kain ya. Nah, untuk di bagian bawahnya dia ada tempat penyimpanan. Nah, buat kalian yang misalnya buat naruh HP atau naruh permen atau segala macam lah, barang-barang itu masih bisa dipakai. Dan satu-satunya di kelasnya, dia glove box-nya sudah slow opening. Banyak kan tuh teman-temannya tuh kalau misalnya dibuka glove box-nya langsung blak gitu kan. Ini kali-kali slow opening. Oke, untuk bagian ke tengah, di tengahnya sini kisi-kisi AC-nya lagi-lagi dilapisin dengan silver ya, atau aluminium glass. Nah, lagi-lagi satu-satunya di kelasnya, dia sudah memakai AC dual zone dan juga sudah ada fitur nano E-nya. Nah, walaupun memang pandemi sudah lewat, tapi kesehatan terus tetap dijaga. Jadi mau bagaimanapun juga, kita kalau punya mobil ruang yang bersih itu cukup nyaman. Mobil ini dia sudah dilengkapi dengan fitur start stop engine. Nah, start stop engine itu di sini ya. Jadi kebanyakan mobil kan di sebelah sini, tengah atau bagian kanan. Nah, kali ini di bagian tengah sini. Nah, suaranya sangat menciri khas bahwa ini mobil Mitsubishi. Karena expander, Pajero Sport dan lain-lain itu masih sama ya suaranya seperti ini. Nah, ini AC dual zone. Nah, untuk suhu paling panas ada di 31,5 derajat. Ini benar-benar bisa jadi heater ya fungsinya. Nah, untuk paling rendah ada di 18,5 derajat. Nah, ini dia uniknya, satu-satu di kelasnya juga dia ada memori. Jadi kita misalnya mau ngeset di suhu yang mana nih, biar besok bisa kita pakai lagi mobilnya, suhunya masih yang sama yang seperti kita pakai sebelumnya. Oke, ini dia ada front defogger, ada rear defogger, ada max cool. Di sini ada shortcut on off AC, ada buat nyalain AC juga ya, notifikasi, ada sync. Jadi misalnya kita langsung keadaan masih panas di luar, bisa kita langsung masuk ke mobil, langsung mencet ini, langsung suhu ke maksimal gitu. Nah, ini ada fan-nya. Untuk fan-nya dia sampai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 open close air-nya. Jadi ada mode autonya, jadi ya biar bisa ngeset suhu berapa yang keadaan di luar itu panasnya seperti apa. Nah, ini kita bisa mencet auto, itu bisa mendinginkan suhu yang sesuai dengan suasana kita di dalam. Oke, ini ya, ini kita bisa set udara masing-masing ya, karena ini udah dual zone. Nah, ini untuk lampu hazard dia ada di tengah sini. Lanjut ke bagian bawah, dia sudah wireless charging dalam ya, sampai ke belakang sini. Dan dia juga udah ada ambient light-nya, lagi-lagi dia warna putih di sini. Jadi ada power outlet 12 volt ya, terus ada USB Type C, ada juga Type B ya. Nah, bagi kalian yang handphonenya belum Type C, masih bisa nih, ada nih Type B. Nah, lanjut ke bagian sini, ini dia ada lagi-lagi garnish silver ya, seperti aluminium brush lagi. Nah, walaupun di sini plastik ya, tapi ya cukup solid ya, nggak kayak yang itu tuh, ada satu lagi. Ya, dia ini cukup solid di kelasnya. Dan terus di sini ada kantong penyimpanan di sebelah kiri dan maupun kanan. Kalau misalnya kita mau naruh
tisu atau apa, misal di perjalanan keringetan, kita bisa juga naruh tisu di sini nih, di sebelah kanan sini. Oke, lanjut ke bagian sini. Di sini ada drive mode ya. Nah, ada mode kendaraannya dia tuh ada 4, normal, wet, gravel, mud. Nah, karena kita lagi berkendara di aspal, kita ke mode normal. Dan di sini dia ada fitur parking brake otomatis dan juga ada auto hold. Oke, untuk parking brake-nya ini kita harus, jika berkendara kita harus pencet dulu, karena kan ada biasa mobil yang parking brake-nya ketika kita belum dirilis aja langsung bisa jalan gitu kan. Nah, kali ini Mitsubishi emang soal fitur keselamatan benar-benar dia dinotis ya. Jadi kita walaupun mau berkendara tetap harus turunin parking brake otomatis itu. Nah, untuk transmisi dia CVT ya. Nah, dia juga ada mode sportnya di sebelah kanan ini, mirip expander ya. Ada DS sebutnya. Ini L, low gear, kita dipanjatkan. Dan ini jika kalian parkir paralel atau parkir palet misalnya, harus keadaan mobil lurus, di sini kita ada buat nyantelin kunci ke dalam, karena di sini di bagian kuncinya ini bisa dibuka dan kita bisa colok kunci dan untuk mundurkan ke tuas transmisi posisi ke N. Nah, ini kuncinya ya. Kunci ini mirip kebanyakan Mitsubishi di Indonesia gitu, terutama Mitsubishi Expander ya. Tapi dia ada tambahan untuk pembuka bagasi otomatis di bawah. Oke, di sini ada 2 cup holder. Lanjut ke bagian belakang, di sini ada armrest atau glove box ya. Tapi dia bisa juga jadi armrest. Dia udah kulit bahannya di sini. Terus juga ada ruangan penyimpanan dan di sini ada AC. Nah, ini ya. Kita jadi buat dinginin kopi, misalnya kopi kita masih panas. Jadi glove box ini ada AC-nya. Ini bisa di on off juga di dalamnya. Ini on, ini off, diputar. Dan cukup lega ya. Bisa banyak sekali, selain botol kita bisa buat penyimpanan yang lain juga bisa ya. Oke, lanjut ke bagian atasnya. Di atasnya untuk sun visor dia sudah ada kaca dan lampu LED gitu, ya. Dan terus di bagian sebelah kiri dia juga sudah ada sun visor yang ada kacanya dan juga ada lampunya yang udah LED. Lanjut ke bagian tengah, dia sudah punya spion auto dimming, dan lagi-lagi di kelasnya cuma ada Grand Vitara dan Mitsubishi Export yang udah punya spion auto dimming. Lanjut lagi ke atas, nah kacamata tuh ada di sini bagian atas. Nah, cukup fleksibel ya. Oke, lanjut ke lampuan, di sini masih halogen ya. Oke, dan ini dia satu-satu di kelasnya mirip dengan ini ya, pesawat kita nih. Jadi ada indikator seat belt, mana yang penumpang, mana yang masih belum menggunakan seat belt. Dan untuk bagian atapnya dia sudah di black semua ya, warna hitam. Jadi terkesannya mewah gitu. Oke, lanjut ke bagian ini, dia juga di bagian supirnya ada ini ya, pegangan tangan juga. Di semua tempat-tempatnya ada pegangan tangan. Lanjut di sini juga dia ada unlock dan lock ya, di sini juga ada. Dan juga dia ada auto deflect, pengaturan kereta spion juga ada elektrik, dan dia auto untuk sisi driver. Lanjut ke bagian setir. Nah, dia udah tilt dan teleskopik. Yang gue paling suka dengan Mitsubishi ini, tilt teleskopiknya jauh. Jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana posisi berkendara kita yang lebih enak. Ya, oke, untuk posisi gue lebih enak begini ya. Nah, lanjut ke instrumen cluster dari Mitsubishi Export. Nah, kalau kalian yang udah punya Pajero Sport yang baru yang tahun 2024 keluaran, itu dia mirip-mirip juga. Tapi emang awal-awalnya dari Mitsubishi Export sih untuk instrumen cluster digital ini ya. Nah, ini ada pengaturan kecerahan di sini. Ada ini 1. Nah, hingga 6 level ya. Ini paling terangnya ini ya. Jadi pengaturan kecerahan ada di sini. Untuk pengaturan instrumen cluster dia ada di sini ya. Tadi gue bilang di sini ada apparent fuel consumption. Jadi kita tadi udah berkendara rata-rata 9,7 km per liter. Ya ini jangan jadi patokan ya, karena ini tadi rute
rutenya juga macam-macam karena average speednya juga 15 km per jam. Oke, untuk lanjut ke bawah dia ada mode eco. Di sini kita ada barnya ya, berbentuk bar. Jadi ketahuan kita seberapa irit kita berkendara itu ada ketahuan di sini. Oke, ini juga skor eco-nya. Ini juga ada. Kalau kita misalnya paling irit itu hijau semua nih lampunya, ini nyalanya hijau. Balik lagi ke Average Consumption. Oh ini yang tadi ya, yang pertama yang masih 0. Nah ini yang tadi yang kedua yang kita pakai sekarang ini tadi yang di set ya, pertama. Oke, di bawahnya dia ada odometer. Di sini ada informasi buat tuas transmisi ya. Ini kita P, N, D ya kan, CD. Nah ini yang tadi gue bilang Sport, DS. Nah ini DS ya. Oke. Dan juga mode berkendaranya juga bisa diubah di sini. Angry Wet, Level, Mat. Balik lagi. Oke, lagi ke normal. Nah ini ada ini ya, ada gambarnya juga di sini. Oke, lanjut ke sini ada bagian ini ya, indikator bensin di sini berupa digital juga ya, ban digital, dan ini indikator suhu juga, tekanan buat air radiator ya di sini juga. Dan ini untuk karena ini udah electronic parking brake, dia ada logo P-nya di sini ya. Artinya rem parking udah nyala otomatis. Nah ini rilis. Oke. Tuh, ini ada berbentuk bar juga memanjang. Ini appearance full consumption-nya juga. Dan dia ada speedometer format digital di atasnya. 0 km per jam, ada mile per hour, dan dia ada juga notifikasi. Nah, adaptive cruise control di sini ya aplikasinya. Berapa jaraknya juga bisa ketahuan. Mau level 1, level 2 atau level 3 ya. Oke, lanjut ke bagian menu samping. Di sini ada tip A udah menempuh 1268 km yang ini tadi ya, dari dealer udah dipakai buat test drive mana. Nah ini range bensinnya 80 km. Oke, ini trip B nya sama. Nah ini yang unik di kelasnya, dia berbeda, dia ada active your control. Jadi ini juga ada buat nentuin arah setir. Nah misalnya kita lagi parkir nih, buat kalian nih yang pengendara wanita ya, misalnya kebingungan ini parkir udah lulus belum di mana nih, parkir udah lulus belum, nah ini ketahuan ya. Active your control ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya body roll atau meminimalisir oversteer atau understeer juga ya. Itu cukup Pak. Itu fitur-fitur yang ada di Mitsubishi Xpander Cross. Nah ini turun ke Mitsubishi X-Force. Lanjut lagi ke bawah, dia ada TPMS. Nah, kita ketahuan nih mana nih ban yang kurang angin, mana ban yang bocor juga ketahuan di sini. Kita balik lagi, langsung ke samping. Jadi juga ada kompas. Nah, oke, untuk kompas. Dan ini untuk multimedianya ya. Kita lagi menggunakan radio. Nah ini kita dari adaptive cruise controlnya. Ini jarak. Ini level 1 jarak yang paling dekat, level 3 yang jarak paling jauh, level 2 yang agak sedang ya. Oke, ya. Ini untuk aturan ADAS-nya ya. Ini juga ketahuan nih, nanti kelihatan nih warna notifikasi warna hijaunya nih. Misal kita keluar garis, itu dia notifikasi ke kita, wah ini mobil ini udah keluar dari garis marka jalan. Nah ini informasi jika ada suatu problem dari mobil, ini akan memberikan notifikasi. Ada logo kopinya itu. Nah ini tipe, nah ini untuk tipe tampilan. Nah ya ini ada tachometernya ya. Nah, dan juga speedometer sampai 200 km per jam. Ini untuk tampilan yang pertama. Untuk ini ya RPM nya di bawah, dan juga ada sini ada indikator mile per hour juga, ada jam juga di atas, indikator lampu, terus juga ada indikator suhu luar. Nah ini untuk tampilannya.
Nah, tipe tampilannya ini yang satu ya, swap unit kecepatannya mau MPA nya dihilangin atau dinyalain. Michael hour-nya bisa dinonaktifin juga di sini. Nah, ya, ini tampilan biasanya. Bantuan pengemudi. Nah, ini forward collision mitigation, ini dari fitur dari Dimensense ya. Jadi ketika kalian ada orang nyebrang atau ada motor yang tiba-tiba memotong jalan, mobil ini otomatis ngerem sendiri, dan ngerem ini cukup smooth ya dibandingin ada yang lainnya. Sehingga dia ada blind spot monitoring atau BSW di sini, blind spot warning kalau bisa bilang. Nah, jadi ketika misalnya kita mau nyalip kendaraan, ada kendaraan di samping sebelah kanan maupun kiri, dia akan warning di kaca spionnya itu dia warna merah, dan juga bunyi notifikasi gitu. Dan juga ada cross traffic alert. Jadi bagi kalian kalau lagi mundur tiba-tiba ada mobil di belakang, dia akan notifikasi juga kepada pengemudi kalau ada mobil di belakang. Dan juga ada indikator sipil ya di sini ya. Ini tadi indikator ada sih juga di sini. Sensor parkir, LCDN, ASC. Nah, ini aktif stability controlnya ya. Mau off atau on. Untuk ini tadi TPMS ya, layar informasi. Dia ada audio panggilan. Ini untuk ngasih tahu ya. Lampu aksen. Nah, ini untuk pengaturan ambient light ya, keterangan. Nah, ambient light itu ada di sini juga nih. Di bawah sini, terus ada di kiri kanan dan juga ada di sini ya tadi ambient light. Tapi dia kalau di sini warnanya biru ya. Sini juga warnanya biru, tapi di sini dia warnanya putih. Kalau untuk di bagian ini ya, wireless chargingnya ya, kecerahannya bisa diatur, tapi dia hanya satu warna doang. Untuk bagasi, power back door-nya mau dinonaktifin juga masih bisa. Yang tadi gue bilang alarm istirahat, yang tadi notifikasi dia akan muncul kalau kita lagi kelelahan atau mobil ini udah seberapa jauh kita nih, jarak kita nih, udah dia akan notifikasi. Efek suara tanda belok. Nah, ini dia bunyi senenya unik dia, ada dua. Nah, ini untuk bunyi yang pertama, bunyi yang kedua. Nah, ini ada tombol bahasa, unit, dan reset factory. Oke. Nah, ini kita balik lagi ya. Oke, untuk instrumen cluster di Mitsubishi X4 DS seperti itu aja. Kita mari lanjut ke fitur head unitnya. Nah, ini ada apa aja sih di head unit? Kita ke tombol home dulu ya. Nah, di tombol home ini, jadi Mitsubishi X4 ini sudah dilengkapi dengan fitur Android Auto dan Apple CarPlay dan juga Weblink ya. Nah, bagi kalian misalnya kalau ingin nonton YouTube ini mungkin melalui Weblink ya. Kalau Android Auto untuk setel musik biasanya. Terus ya, oke. Kita lanjut ke samping, ada USB foto. Nah, kita buat nampilin foto juga. Misalnya kita ruang penyimpanan HP penuh, itu bisa kita pindahin di sini. Misalnya itu ada penyimpanan, ada jam, terus ada informasi kendaraan, pengaturan kendaraan, ada pengaturan AC, drive mode juga di sini. Dan ini notifikasi kita servis ya, untuk melakukan servis. Oke, kita satu-satu ya. Pertama ke sumber audio, itu ada apa aja? Sumber audio ada USB, kita misalnya melalui Bluetooth kabel itu bisa, ada AM/FM juga. Nah, ada Bluetooth audio, Android Auto, CarPlay, Weblink. Klik dulu nih siapa nih. Sekarang kita lanjut aja ke fitur head unitnya, ada apa aja sih di Mitsubishi X4 DS ini. Nah, kita satu-satu. Ada Android Auto, Apple CarPlay, Weblink, sumber audio, ponsel, multimeter. Nah, ini wallpaper kita bisa diatur. Nah, kita lihat wallpaper ada animasinya nih, pengaturan foto USB yang tadi kalian misalnya ruang penyimpanan HP kalian penuh, ini bisa dipindahin ke ini ya, USB. Dan juga ada jam, informasi kendaraan, pengaturan kendaraan, AC, drive mode, dan pemeliharaan. Nah, ini notifikasi kalian misalnya ke bengkel, bisa tiap berapa ribu kilometer nanti ada notifnya akan masuk ya.
Oke, kita langsung satu-satu aja ya mananya. Nah, ini untuk kalian nonton YouTube juga nih bisa pakai web link. Kalau update atau play kan biasanya musik ya. Nah, ini audionya tadi sumber audio USB, iPod, FM, AM, Bluetooth audio. Nah, ini kita bisa atur mana nih, kita mau pakai USB kah, flash disk, atau kita mau butuh Bluetooth aja juga bisa. Nah, untuk ponsel, nah ini kita harus nyambungin ke HP ya untuk telepon misalnya. Nah, ini lagi-lagi yang paling berbeda dibanding di kelasnya. Nah, dia ada voltase baterai juga nih. Kita tahu nih mana baterai aki kita udah lemah atau belum. Nah, ini 13,4, jadi voltase baterainya normal ya. Kalau udah di bawah 12 atau 10 ini kayaknya udah buru-buru harus diganti itu akinya. Oke, ini juga ada indikator bensin lagi ada indikator bensin di sini. Ada pengaturan ini ya, jam tanggal juga di sini kita nih, hari apa nih, pengetahuan. Dan juga sekarang ada di arah keempat. Oh, ini detiknya nih 60 detik nih. Ini jamnya nih, ini jam yang besar nih. Sekarang udah jam 4 lewat ya. Nah, ini skor berkendara kita nih. Nah, ini driving score ya. Nah, nanti akselerasi, brake, berapa akselerasi kita ada di sini. Skor menyetir kita juga ada di sini. Skor kita buat ngerem juga ada di sini. Nah, ini kita kelihatan torsi yang sekarang kita pakai berapa. Ini RPM-nya, ini akselerasi. Nah, ini kan. Nah, sesuai dengan yang ada di sama customer. Ini akselerasi kita nih. Dan ini gyro ya, kemiringan. Terus ada instant full consumption-nya juga di sini, ada range-nya berapa kilometer per liter. Terus ada instant full consumption-nya berapa kilometer per liter juga. Label. Nah, ini tadi active yaw control-nya. Jadi ketahuan di mana yang rem nih, roda kanan, roda kiri, roda depan belakang itu ketahuan nantinya. Ada barnya di sini biasanya. Nanti kita kita praktekkan. Ini traction control ya. Traction control nanti ketahuan kalau misalnya biasa kita ditanjakan kalau mobil slip, nah ini dia akan menotifikasi nanti. Ini setir. Dan dia tuh ada barnya juga ya, berapa derajat gitu. Ada tulisannya juga ya, bukan bar ya, sorry. Ada tulisannya. Ini berapa derajat. Nah, ini udah lurus nih. Ini walaupun gimmick tapi cukup bermanfaat ya kalau kalian yang baru pertama kali nyetir mobil, jadi ini berguna banget. Oke, nah ini tadi kita lokasi kita ada di mana, longitudinalnya ketahuan nih kita berapa derajat lintangnya. Ini kita lagi ada di ini ya, Edoton BSD ya. Nah, ini kemiringan mobil berapa derajat. Nah, misalnya approach angle-nya kelihatan semua di sini. Kita lagi nurun berapa derajat, turunannya kita nanjak itu berapa derajat, kemiringan itu ketahuan semua. Nah, ini ada suhu. Nah, ini kompas juga, lagi kompas. Kita juga bisa customize ya, bisa kita custom juga ya. Nah, oke. Itu ya. Kita balik lagi ke ini tadi multimeter ya. Nah, ini wallpaper yang tadi gue bilang, dia ada beberapa pilihan dari wallpaper ya. Nah, ini ada kecerahannya. Oke, pilihannya. Nah, ini wallpapernya. Ada wallpaper yang pertama, terus nah ini yang gue paling suka, wallpaper animasi ikan. Nah, tapi ini lumayan berat juga ya penyimpanannya kalau wallpaper animasi itu, jadi bikin agak sedikit nge-lag kita untuk ini pencet menunya ya. Oke, itu aja untuk pilihan wallpapernya. Nah, untuk pengaturan kita ada pengaturan Bluetooth ya, ini terus ada pengaturan WiFi. Nah, kita bisa connecting juga ya nih ke WiFi, jadi kita bisa searching Google, jadi gue bilang melalui web link.
ada kamera, seberapa cerah. Nah, ini bisa diatur ya kecerahan kamera belakang. Ya, ini. Terus ada pengaturan layar, kecerahannya, brightness itu bisa diatur. Kita bisa pakai mode siang, mode malam, atau auto. Kayak di HP juga ya, ada sesuaikan layar beranda, foto layar audio. Ya, ini ada ikon-ikonnya bisa kita ganti apa aja. Terus ada radio, ada suara, pengaturan suara juga ada di sini. Nah, soundnya nih ada juga tuh rendah, tinggi atau aktif, sound control. Nah, ini pengaturan bassnya. Nah, ini karena ini dynamic sound premium dari Yamaha, kita ada beberapa pilihan, ada 4 ya, ada signature, lively, powerful, dan relaxing. Nah, ini pengaturannya di situ ya. Oke, itu untuk pengaturan audionya. Untuk pengaturan kendaraan, ini pengaturan keyless, misalnya ada respon lampu. Nah, ini sinyal belok, misalnya lock unlock, suara lock unlocknya. Terus bunyi beep kalau kita misalnya mau ngunci, itu mau dimatiin atau suaranya mau dihidupin itu bisa. Wiper, misalnya kita lagi mundur itu bisa otomatis wiper nyala. Terus lampu eksterior atau interior lampu. Nah, ketika kita buka pintu apa, nah ini follow me home ya, follow me home ini menerangi ketika kita misalnya di keluar dari garasi ya. Nah, ini mobil kita matikan, lampu akan menyala selama 30 detik. Nah, terus ada sinyal belok. Kita misalnya sekali sentuhan itu bisa 3 kali. Terus ada kunci pintu daya 30 detik setelah pintu terkunci ya, otomatis ya langsung terkunci. Ada lainnya. Terus ini kalau kita nonaktifin aktif cruise control, jadi 30 menit bisa langsung mati ya. Kalau misalnya nggak kita nggak atur lagi adaptifnya, itu bisa mati sendiri ya. Ini untuk fitur kaca spion yang lipat otomatis ya, juga atau kita misalnya pencet remote langsung auto retract gitu, itu bisa juga diatur. Walaupun gimmick seperti ini tuh sangat berguna banget ya, ini jarang-jarang ada ya. Pengaturan bahasa, pengaturan jam, sistem, informasi sistem, juga bisa diupdate nanti ya sistemnya ya, kalau misalnya suatu waktu ada update dari dealer. Nah, ini informasi kendaraan. Nah, ini informasi kendaraan ini yang berbeda tadi ya dengan yang sebelumnya ya. Ini ketika kita ngegas mobil, nah akselerasi kita berapa persen kita berakselerasi. Nah, seberapa kita dalam mengerem mobil ya. Nah, ini kita lagi posisi ngerem mobil ya. Nah, ini berarti ini kita udah benar-benar pakem ngerem ini 100%. Nah, ini ada coolant juga nih buat radiator, injeksi dari TPMS, dan setir lagi-lagi ada pengiringan berat derajat, ada G force ya, jadi kalau kita berapa derajat pengiringan kita. Nah, ini ada bar temperatur, dan ini juga ada tadi mobil berapa miring ya, metro ini ada driving score, balik lagi full ekonomi ya, eco score, ketahuan gratis-gratisnya semua di sini seperti kemarin. Nah, ini AC, kita juga bisa ada indikator juga di head unit. Nah, ini tadi pemeliharaan, jadwal servis, ganti oli, ganti filter, ganti ban itu kapan, kita dikasih tahu juga ya untuk tanggal kedatangan servis juga. Nah, itu saja bagian dari instrumen cluster
dan juga head unit dari Mitsubishi X4 Diamond Sand, dan juga sekaligus bagian dari baris pertama atau baris depan dari Mitsubishi X4 Diamond Sand. Bagaimana bagian kursi baris kedua atau baris belakang? Silakan lo Jan. Gue lepas kacamata, berarti gue bahas bagian belakang. Nah, sekarang gue mau bahas bagian belakangnya. Kita sambut dengan ini ya. Pertama, dia ada hand grip yang udah retractable ya. Kok gue bahas ini dulu sih, nggak apa-apa. Nah, ini yang menurut gue cukup nyaman ya ketika kita lagi dalam pengendara yang tidak sopan kadang-kadang. Nah, di sini juga ada door handle. Dia warnanya silver ya, dan ini juga bahannya juga lumayan solid. Di sini juga ada dilengkapi dengan pinggiran frame door handle-nya yang berwarna silver juga. Lalu di sini memang bahannya masih hard plastik. But the curious thing is dia lagi-lagi ada elemen diamond di bagian handrest-nya ini. Di bagian handrest dekat jendelanya ini dia ada elemen-elemen diamond, dan ini bertekstur, beneran bertekstur ini ya. Jadi nggak flat-flat gitu-gitu aja ya, bukan sekedar gambar ya. Dan di sini ada juga armrest armrest utamanya, dia juga ada warna black piano. Di sini juga ada electric window yang tadinya belum auto ya. Di sini juga ada. Nah, ini soft touch nih. Bagian armrest yang sininya warna coklat keabuan. Di sini juga udah ada semacam penyimpanan juga kecil, dan di bawah juga ada cup holder, tapi sebenarnya nggak cup holder banget. Ini agak sedikit tipis ya, agak sedikit ya, nggak begitu besar, tapi dia panjang ke sini. Lalu di sini ada yang beneran menarik karena walaupun ini dia video baris, untuk retractingnya si bangku baris kedua ini dia ada 3 steps. The first step standar, menyamakan dengan bangku sebelah sini. Step 2 harus agak sedikit rebah. Step 3 paling rebah. Dan ini tentunya bangkunya dia menggunakan bahan kulit, dan konfigurasinya tadi sudah dijelaskan, ini 40-60 dan atau 40-20-40. Kenapa gue bilang ada 20-nya? Karena dia juga punya armrest lagi. Jadi kelihatannya rasa Captain Seat ya. Dan di sini juga sudah ada cup holder 2 pieces. Dan di bagian seat back pocket gak cuma di sini aja, tapi juga ada di atas. Jadi dia 2 level, ada yang di atas kecil dan di bawah juga agak jauh ya. Biasanya kan kalau seat back pocket kan ada di sini sampai sini. Cuman karena ini ada 2, jadi yang di sini secukupnya saja. Dan ini di bagian tengah dia ada charger, dan sama kayak di bagian depan dia ada USB A dan USB C. Which is kalau kita mau ngecas HP, kalau kita nggak punya yang Type C, kita punya yang Type A. Kita praktekin ngecasnya ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir rebutan. Tapi tolong ingetin kalau penumpang sebelahnya harus pakai yang Type C. Oke, nah sekarang untuk bagian sini tentunya juga udah ada rear passenger seat belt yang peringatannya juga ada di depan seperti pesawat. Terus juga ini nih, lagi-lagi tekstur dari bangkunya ini, dia ada semacam stitching, dan juga di sini ada tekstur-tekstur yang berwarna coklat keabuan. Di sini juga ya kayak warna olive ya, tapi bukan olive sebenarnya ini warnanya. Lalu di sini juga ada buat top tether dari Isofix ya. Dan lampunya di sini juga ada, ini buah lampunya ya, belum LED ya. Dan juga untuk di sebelah kiri juga sama, dia ada 2 leveling seat back pocket. Dan di sini untuk headrestnya ada 3 gitu ya. Tapi begitu si armrest diturunkan, dia jadi hanya 2 saja. Jadi ini configurable ya, bisa 4-seater, bisa juga 5-seater gitu ya. Demikian juga. Nah, yang menjual juga dari mobil ini adalah di sini ada lagi tambahan speaker dari Yamaha di setiap pintunya, di setiap sisi pintunya. Sebelah sini juga ada. Jadi audio premiumnya beneran berasa sampai belakang. Yamaha memang sudah lama terkenal mentuning audio, dan itu beneran kualitas audionya serius, bahkan mereka sampai bikin sekolah musik. Gitu ya, maksudnya niat sekali sampai bikin untuk speaker mobil ya. Ini beneran pencapaian luar biasa dari Mitsubishi melahirkan audio terbaik di kelasnya, walaupun memang di sini belum ada sunroof. Tapi terbayar dengan speakernya yang super premium. Buat kamu yang audiophile ini cocok sekali ya. And one more thing, another curious thing in this car is dia punya jendolan kunci. Punya kunci ya, kunci pintunya. Ini bisa kita tarik turunin secara manual. Ini seperti mobil zaman dulu ya, kayak mobil zaman dulu ya. Tapi mobil kayak gini yang masih mempertahankan ini juga masih banyak.
kayak Lexus ES, dia juga masih mempertahankan kunci mobil seperti ini ya. Ini jadi kelihatannya kayak Avanza tua, kayak mobil tua seperti Avanza tua atau Kijang kotak tua dulu atau Kijang kapsul. Dan sampai sekarang ini mobil masih mempertahankan klasikannya ya. Memang ciri khas mobil Jepang konservatif tapi functional ya. Dari sisi kenyamanan duduknya, di posisi gue yang cukup rebah ini di level 3, kita coba balikin ke first step. Oke, balik ke first step. Ini tinggi gua 176 cm. Kita dapat kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jari ya untuk tinggi 176 cm. Kalau Haikal kan bisa 171 cm, posisi mengemudinya seperti ini. Dan lagi-lagi gue nggak akan bosan bilang ini mobil sangat-sangat memuliakan passenger belakang. Karena kenapa? Dari jarak lutut gue ke sini dengan posisi mengemudi Haikal masih dapat ada kali 12 jari. Bukan usus, tapi 12 jari. 12 jari. Jadi ini mobil benar-benar lega karena mengingat wheelbase-nya ini terbesar di kelasnya ya. Benar-benar yang paling besar di kelasnya. Jadi ngaruhnya itu adalah ketika siapapun penumpangnya mau tingginya 180 cm, 176 cm atau bahkan yang lebih kecil 160 cm, dia beneran akan ngerasa lega ketika naik mobil ini. Apalagi bangkunya ini direbahin, wow makin nyaman lagi kalau kita menaiki mobil ini. Dan dia juga bangkunya kulit ya, bangku kulitnya ini yang menambah kenyamanan ketika kita lagi ada dalam perjalanan, baik sebagai driver maupun passenger princess. Ini benar-benar mobil yang sangat-sangat inovatif dan serius akan kenyamanan ketika di jalan ya. Alright, that's for the back interior. Kalau kita mau ngebahas soal driving impressionnya gimana? Let's go. Oke, ngoceh Rivers. Kali ini kita lagi ada di jalan tol ya. Bagaimana kita akan merasakan kenyamanan berkendara dari Mitsubishi X-Force. Nah, ini tolnya jalanannya di beton ya. Dan ini cukup nyaman, tidak ada gejala limbung dan gua kecepatan di 70 km/jam. Kondisi masih aman ya. Nah, ini melewati beberapa simpang. Benar-benar nggak ada gejala untuk limbung gitu. Benar-benar mobil tuh masih terasa nyaman dan masih ngapak ban itu, karena lagi-lagi dia menggunakan ban dari Dunlop Sport Max SP ya. Jadi saat berkendara jarak jauh tuh masih nyaman. Dan juga untuk salip nyalip, nah ini kita ada fitur sportnya TS. Nah, cukup langsung responsif dengan mode sport dari ini ya personaling ya, dapat langsung responnya rasa cukup sigap. Nah, ini tuh masalah si salip nyalip di jalan tol rasa masih cukup ya, cukup dan sangat-sangat sangat-sangat memuaskan lah gitu, ya. Oke, itu aja ngecilin pas. Oke, ngecek Mas. Sekarang kita masuk ke ritual terakhir sebelum penutupan bersama mobil Mitsubishi X-Force ini ya. Jadi kita mau adain namanya tes menanjak mobil ini di sekitaran BSD ya. Ya, dan mobil sudah dalam keadaan AC menyala penuh dan traction control is on. Jadi kita tinggal langsung saja melaju in 5, 4, 3, 2, 1. Enteng, cukup enteng ya. Enteng. Mau dikata kayak agak ada ini dulu ya? Agak sedikit delaynya ya, sedikit wheel spinnya ya. Ini kayaknya effortless ya. Oke. Ya, oke. Ritual sudah berakhir. Ada informasi penting yang harus gue kasih tahu. Mau tahu? Let's go. Oke, segitu dulu ya review dari Mitsubishi X-Force yang Diamond Sensing Ultimate ya. Ini merupakan sebuah subcompact crossover SUV segmen B yang memiliki desain paling ganteng, gagah, sharp look, dan banyak ya elemen yang lampunya kayak pesawat jet itu yang bikin makin ganteng gitu loh ya. Dan juga untuk apa ya, untuk dimensinya, menurut gue ini benar-benar sebuah dimensi yang unik buat di segmen B ya. Karena dia cukup panjang, wheelbase paling panjang, ground clearance paling tinggi, dan dia tentunya paling aman untuk dikendarai dan lega. Tentunya dengan wheelbase yang panjang itu lega, dan mesinnya yang sudah legendary ya, legendary, awet dan berperforma dan irit. Itu yang luar biasa dari X-Force ya. Tadi itu menyentuh 1:13. Wah, luar biasa ya, 1:13. Hampir mirip Expander ya. Expander dalam kota kurang lebih 1:14. Ya, 1:14 sampai 1:15. Ini 1
2013 aja udah sebuah pencapaian sebuah compact crossover SUV segmen B. Ini benar-benar menurut gua ini pantas lah ya untuk dibilang raja. Iya. Cocok ya, mahkotanya ketinggalan di DC Cakung. Ya, ini ini segmen favorit Haikal. Benar-benar. Ini segmen favorit Haikal ini ya, segmen B ya. Kita ketemu di segmen lainnya juga. Oke. Oh ya, ada informasi penting yang seperti yang gue bilang tadi sebelumnya. Kalau buat Ngoce Universe yang mau belanja membungkus Mitsubishi X-Force DS atau Mitsubishi lainnya, Xpander, Pajero Sport dan lain sebagainya, bisa langsung ke Mitsubishi Srikandi Diamond Cipondo. Ya, follow Instagramnya di sini. Ya. Buat Ngoce Universe yang mau mencari-cari Mitsubishi, silakan. Kita siapkan. Oke, don't forget to like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @ngocehdijalan. I see you on the next content. Bye bye.